Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait misteri mahasiswi yang mengakhiri hidupnya di Tomohon, Sulawesi Utara, ini kita telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga korban, Nikzem Alfa Wengen. Selamat sore, Pak Nikzem. Sejauh ini upaya hukum seperti apa, Pak Nikzem, yang ditempuh pihak keluarga begitu untuk mengungkap motif korban? Benarkah ada dugaan pelecehan seksual begitu yang terjadi sebelumnya oleh oknum dosen ini? Pak Nikzem, kami belum bisa mendengar suara Anda. Selamat sore. Ya, silakan Pak Nikzem. Ya, kami selaku kuasa pihak keluarga telah melaporkan secara resmi tanggal 31 Desember kepada oknum dosen berinisial DM ke Polda Sulawesi Utara. Dasar laporan kami melaporkan oknum dosen tersebut karena kami menemukan surat pernyataan yang ditulis langsung oleh almarhum sebelum dia diduga melakukan bunuh diri. Baik, Pak Nikzem, tapi langkah hukum yang ditempuh saat ini, tadi Bapak sampaikan begitu ya, telah menyerahkan berupa barang bukti adalah surat yang sudah ditulis langsung oleh korban begitu kepada pihak kepolisian. Lantas, langkah hukum saat ini yang tengah ditempuh, yang juga sedang diproses oleh pihak kepolisian, seperti apa, Pak Nikzem? Ya, tadi kami ke Polda Sulawesi Utara menghadap langsung ke tim penyidik, ikut berkoordinasi dengan tim penyidik, dan rencananya besok dijadwalkan jam 9 ayah dan ibu korban akan dilaksanakan pemeriksaan di penyidik Polda Sulawesi Utara. Baik, Pak Nikzem, tentu dari pihak keluarga korban kepada pihak keluarga terkait dugaan pelecehan yang ia terima, apakah ada konfirmasi lainnya begitu yang sudah disampaikan dari pihak berwajib atau dari penyelidikan begitu? Sampai sekarang belum ada karena kami hanya mendengar informasi bahwa sementara pihak penyidik Polda sementara dalam pemeriksaan saksi lainnya di UNIMA, Universitas Negeri Manado. Oke, baik. Ada saksi-saksi lain di Universitas Negeri Manado yang apakah sampai dengan saat ini itu sudah dimintai keterangan juga? Tadi Bapak sampaikan bahwa ada surat begitu ya yang ditemukan dan dijadikan barang bukti. Sebetulnya isi ataupun pesan dari surat itu yang disampaikan oleh korban kepada pihak keluarga sebelum benar-benar mengakhiri hidupnya begitu ya, seperti apa detail pesannya, Pak Nikzem? Ya, detail pesannya dia menyampaikan bahwa dia merasa malu, dia tertekan, dia depresi akibat pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen DM ini. Baik, Pak Nikzem, bagaimana dengan penyelidikan internal yang dilakukan oleh pihak kampus atau universitas begitu? Apakah sudah memeriksa oknum dosen terkait begitu yang diduga melakukan pelecehan? Karena di awalnya sebelumnya sudah ada statement begitu atau pernyataan dari rektor universitas tersebut ya, Pak? Ya, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pihak Satgas Universitas Manado bersama juga bertemu dengan pembantu rektor 1 dan rektor 3, begitu juga bertemu juga dengan Itjen Kemendikti di kampus Universitas Manado. Mereka, tim Satgas menyampaikan bahwa mereka sudah memanggil oknum dosen DM ini dan rencananya kemarin mereka akan mengeluarkan rekomendasi pemecatan yang nantinya akan diserahkan kepada Rektor Unima sebagai pejabat tertinggi. Ya. Pak Nikzem, namun terkait dengan aktivitas korban begitu, bahkan mungkin sebelum korban akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tapi sejauh ini apakah pihak keluarga masih menduga benar bahwa ini memang kasus karena mengakhiri hidupnya sendiri atau memang ada pihak lain yang turut dicurigai oleh pihak keluarga begitu atas kematian korban? Ya, sampai hari ini pihak keluarga masih menduga dia tidak melakukan bunuh diri, tapi dia ada oknum lain yang melakukan suatu hal yang membuat dia sampai meninggal dunia. Baik, Pak Nikzem, terkait otopsi sendiri, apakah sudah ada laporan begitu dari hasil otopsi yang dilakukan dengan tentu kecurigaan dari pihak keluarga, penyelidikan internal dari pihak kampus, apakah sejalan atau selaras begitu dengan hasil otopsi? Ya,
Tadi kami sudah berkoordinasi dengan penyidik di Polda Sulawesi Utara, mereka menyampaikan bahwa belum ada hasil otopsi sampai dengan hari ini. Baik, kalau dari secara kasat mata seperti apa kondisi korban saat ditemukan, Pak Nixem? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Nah, iya, memang kondisi korban ditemukan, kami kan tidak berada di TKP, di tempat kejadian perkara. Tetapi jadi dasar kami melaporkan ke Polda Sulawesi Utara. Jadi ketika selesai dia diadakan visum di rumah sakit di Tomohon, dia dibawa di rumah keluarga di Mapanget. Jadi subuhnya setibanya ayahnya datang ke Manado untuk mengambil dan langsung dibawa ke Siau. Ya, sebelumnya kami keluarga memeriksa keadaan korban dan kami mendapatkan di sekujur tubuh korban di kaki itu ada tanda luka-luka, ada tanda lebam, terus juga masih ada keluar beberapa darah yang kecil-kecil itu. Nah, sehingga kami keluarga dan juga saya dipanggil sebagai kuasa hukum melaporkan ke Polda Sulawesi Utara. Jadi atas dasar temuan itu maka keluarga melaporkan secara resmi ya permasalahan ini ke SPKT Polda Sulawesi Utara. Baik, dan atas temuan itukah Pak Nixem sampai akhirnya pun dari pihak keluarga ini berasumsi bahwa memang dari kematian korban ada pihak lain sebagaimana yang ditemukan dari luka-luka lebam yang ada di sekujur tubuh korban, Pak Nixem? Iya, karena atas dasar tanda-tanda kekerasan yang diduga, itu yang dilihat secara langsung, secara kasat mata oleh keluarga, maka keluarga menduga dia tidak almarhumah ini bukan murni bunuh diri. Baik, berarti memang ada juga apakah keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa begitu, termasuk dari pihak keluarga, termasuk juga penyelidikan internal kampus begitu, apakah juga melibatkan keluarga di penyelidikan tersebut? Sampai hari ini belum ada pihak keluarga yang dipanggil oleh Satgas dari kampus Universitas Manado. Jika sampai dengan saat ini masih belum ada keluarga yang dipanggil begitu ya oleh Satgas dari Manado ini ataupun juga dari pihak Polres ini, apakah kemudian juga keluarga menilai bahwa proses hukum yang tengah berjalan saat ini sebetulnya masih on the track, masih kemudian juga dipercepat begitu ya oleh pihak kepolisian, atau malah sebaliknya keluarga menganggap bahwa dari kasus ini memang cukup lambat begitu dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikannya? Seperti apa, Pak Nixem? Ya, memang keluarga menilai dan saya juga sebagai kuasa hukum menilai penyidik Polda Sulawesi Utara sangat luar biasa cepat menangani perkara ini karena kami baru rencana kemarin berkoordinasi dengan penyidik, tetapi kami sudah bertemu dengan penyidik langsung di Unima dalam tahapan mereka memeriksa saksi-saksi yang lain. Jadi di luar kedugaan kami. Jadi menurut kami Polda Sulawesi Utara cepat merespon menangani perkara yang telah kami laporkan ini. Baik, Pak Nixem, sebagai kuasa hukum, apa yang ingin pihak keluarga sampaikan begitu terkait dari proses penyelidikan kasus ini, Pak Nixem, terakhir? Ya, memang keluarga sangat mengharapkan pihak penyidik Polda Sulawesi Utara yang memeriksa perkara ini agar bisa memeriksa secara terang-menerang apakah memang almarhumah Evi Mangoro ini meninggal murni bunuh diri atau diduga dibunuh oleh oknum yang memang sampai sekarang kami keluarga belum tahu. Baik, oke, baik, keluarga masih menunggu titik terang dari kasus ini, kematian dari anak mereka begitu, namun yang pasti sampai dengan saat ini kasus juga tengah ditagani oleh pihak kepolisian, begitupun juga dari pihak internal kampus yang diduga ada keterlibatan dari oknum dosen yang menyebabkan kematian dari korban. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah dibagikan Pak Nixem. Salam sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Pak Nixem. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, diduga terpengaruh minuman keras